Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehe. Lin Feng berdiri dan bergerak menuju meja makan yang dikelilingi oleh kelompok yang berbicara. Ekspresi mereka segera berubah ketika mereka melihatnya mendekat. Bagaimanapun, Lin Feng tidak bersikap ramah terhadap gadis-gadis yang mencoba untuk bergabung dengannya. Dia telah menyinggung Nalan Feng yang diidolakan oleh semua orang. Apakah ada masalah? Tanya salah satu tamu dengan nada tidak ramah sambil menatap belati di Lin Feng. Lin Feng mengeluarkan 2 koin perak dan melemparkannya di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, "Bolehkah aku duduk bersamamu?" "Kamu bisa." "Tentu saja, kamu bisa." Ekspresi orang-orang di atas meja segera berubah. Mereka dengan cepat menjadi ramah dan ceria untuk memiliki Lin Feng bergabung dengan mereka. Di 9 awan benua mata uang terdiri dari batu-batu berharga bersama koin emas, perak dan perunggu. Keluarga yang sangat kaya memiliki batu berharga tetapi mereka masih membutuhkan koin perak dan emas untuk pengeluaran sehari-hari. Menimbang bahwa seorang kultivator memiliki banyak pengeluaran. Semua orang tidak akan menolak koin perak atau emas yang mudah tersedia. Mereka dengan cepat membuat ruangan dan menyiapkan kursi untuk Lin Feng untuk duduk dan bertanya kepadanya, "Saudaraku, apa yang perlu kami bantu?" Mungkin terdengar agak aneh. Nalan Feng dan beberapa pembudidaya luar biasa lainnya telah berkumpul bersama. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Tanya Lin Feng. "Saudaraku, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Para pembudidaya senior kota sedang mempersiapkan pertemuan tahunan di kota Yangzhou. Nalan Feng mengundang beberapa orang untuk datang sehingga dia bisa menanyakan beberapa informasi kepada anggota klan muda yang paling menonjol dan menjelaskan apa yang ingin klannya dapatkan dari turnamen. Tentu saja, Nalan Feng memiliki hal-hal lain dalam pikiran. Orang itu berhenti berbicara untuk menjaga Lin Feng dalam ketegangan, seperti yang diketahui semua orang. Setiap tahun, klan yang mengendalikan kota Yangzhou menyelenggarakan turnamen di mana segudang pembudidaya muda ikut serta dan terlibat dalam pertempuran. Tahun ini tidak terkecuali. Nalan Feng adalah sosok yang representatif di klan penguasa kota. Dia mengundang semua murid yang luar biasa ini untuk menjelaskan kepada mereka beberapa hal tetapi juga untuk mendapatkan informasi tentang musuh-musuhnya. Lin Feng tertawa mendengar informasi itu. Turnamen kota Yangzhou jelas bukan rahasia. Dia telah kembali ke kota Yangzhou justru karena turnamen akan berlangsung. Inilah sebabnya dia tidak kembali ke Sekte Yunhai dan memutuskan untuk tinggal lebih lama di kota Yangzhou. Aku mendengar bahwa pertemuan itu akan berbeda dari yang sebelumnya. Aku mendengar bahwa mereka akan mengundang murid luar biasa dari klan yang tidak didirikan di kota Yangzhou. Aku tidak tahu apakah itu benar atau hanya rumor. Lin Feng terus bertanya. Betul, memang ada hal seperti itu. Qiyu Lan sangat terkenal di kota Yangzhou. Master of the City ingin dia mengumpulkan semua orang karena alasan itu. Semua murid berprestasi yang ingin bergabung dengan turnamen kota Yangzhou perlu bertemu dengan Qiyu Lan. Aku mengerti. Terima kasih banyak atas semua informasinya. Ini sangat membantu aku, kata Lin Feng dengan sopan. Dia sudah belajar semua yang dia ingin tahu. Lin Feng bergegas untuk menghabiskan minumannya dan acar. Suasana restoran menjadi terlalu berisik baginya dan membuatnya sakit kepala. Nalan Feng, apakah bocah di sana, yang secara mengejutkan berani berbicara denganmu dengan cara yang tidak sopan? Kita harus pergi dan melumpuhkannya, kata suara dengan nada jahat yang tiba-tiba membuat semua orang di restoran terdiam. Tepat setelah itu, semua orang melihat orang-orang berdiri di tangga menuju lantai pertama. 2 siluet perlahan bergerak ke bawah. Gadis itu mengenakan jubah hijau muda yang baru saja menemani Nalan Feng serta Nalan Hai yang baru saja naik ke atas. Anak muda itu kurang beruntung. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi melihat Lin Feng. Mereka semua merasa kasihan dengan nasib yang akan menimpa Lin Feng. Pria itu bertindak terlalu ceroboh. Dia menyebabkan masalah yang tidak diinginkan. Aku harap dia bisa memperbaiki kesalahannya. Kamu harus berhati-hati terhadap siapa yang kamu sakiti karena dunia ini luas dan ada banyak naga tersembunyi yang tidak dapat kamu sakiti. Semua orang di restoran berbisik sambil melihat Lin Feng. Ini akan menjadi saat-saat terakhirnya karena telah menyinggung Nalan Feng. Meminta pengampunan tidak akan memberinya ampun. Namun, Lin Feng tidak memperhatikan reaksi semua orang. Dia sakit kepala dan terlalu lelah untuk berpikir.
Dia minum terlalu banyak dan tidak bisa melihat wajah orang lain dengan jelas, dia sebenarnya cukup mabuk. Ark, dia harus mati untuk penghinaannya. Nalan Hai menyeringai dan ekspresinya tampak sedingin es. Dia perlahan berjalan menuju Lin Feng. Kamu memiliki kepercayaan diri terlalu banyak, berani bertindak begitu acuh tak acuh, kata Nalan Hai yang telah tiba di sebelah Lin Feng sambil menatapnya. Kamu menyinggung Nalan Feng, sang putri, bersiap untuk menanggung konsekuensinya. Kenapa kamu membuang-buang waktu dengan kata-kata? Hanya melumpuhkan kultivasinya, segera, kata gadis muda berjubah hijau muda itu dengan tidak sabar. Hehe, baiklah. Jawab Nalan Hai menggerakkan kipasnya. Kipas itu membuatnya tampak pintar dan elegan tetapi juga setajam pisau. Lin Feng akhirnya sedikit sadar saat melihat ini. Dia jahat melirik Nalan Hai. Ekspresi dinginnya membuat Nalan Hai terkejut. Itu Lin Feng? Memang, itu dia. Kekuatan itu tiba-tiba menghilang. Nalan Hai tidak menyangka bahwa orang yang telah menyinggung Nalan Feng akan menjadi orang yang menjadi fokus semua rumor, Lin Feng. Nalan Hai jelas tahu semua rumor ini tidak benar. Tidak begitu lama sebelumnya, dia telah menyaksikan kekuatan Lin Feng dengan matanya sendiri di Weisel Win Restaurant. Bukan saja dia kuat tetapi dia juga kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang tersinggung, tidak peduli dengan latar belakang mereka. Mungkin yang kuat dan kejam bukanlah kata-kata yang tepat, itu lebih seperti dia benar-benar monster dalam bentuk manusia, dia terlalu kuat atau kejam, itu hanya sifatnya untuk mengalahkan dan membunuh hewan yang lebih lemah. Nalan Hai juga mendengar bahwa ayah Lin Feng telah diusir dari klan Lin. Namun, dia belum mendengar bahwa itu karena Lin Badao sangat kuat tetapi karena itu mengharuskan penatua terhormat untuk menghentikannya memusnahkan klan. Dia juga mendengar bahwa Lin Feng membuat tampilan kekuatan yang mengejutkan dan itu membutuhkan seorang penatua dan 2 murid dari lapisan Lingqi untuk menghentikannya. Tersesat, kata Lin Feng dengan nada dingin yang mengirim kekuatan aura ke tulang belakang Nalan Hai. Lin Feng persis seperti yang dia bayangkan, dia menakutkan kata-kata Lin Feng memotongnya seperti pisau dan pikiran marah Lin Feng telah membuat Nalan Hai mundur selangkah. Nalan Hai, apakah kamu belum menyerang? Kata gadis muda mengenakan jubah hijau muda melihat bahwa Nalan Hai belum melumpuhkan budidaya Lin Feng dan malah melangkah mundur. Dia tidak bisa membantu tetapi marah pada acara tersebut. Tidak hanya tampaknya Nalan Hai tidak mendengar apa yang dikatakannya, tetapi dia juga berbalik dan berkata, ayo pergi, cepat. Sambil mengucapkan kata-kata ini, dia segera mulai pergi. Apakah Nalan Feng yang memintamu untuk datang? Tanya Lin Feng dengan nada dingin dan terpisah yang membuat Nalan Hai melambat dalam retretnya. Dia tidak menjawab. Dia terus berjalan dan menarik gadis muda mengenakan jubah hijau muda sebagai tanda bahwa dia ingin segera pergi juga. Lin Feng tersenyum di dalam. Sangat jelas bagi Lin Feng pada saat itu apa yang terjadi. Orang-orang yang sangat mementingkan diri sendiri, setelah mengetahui identitasnya, mereka tidak berani menyerang. Bahkan jika mereka masih terlihat dominan, apakah mereka masih berbicara dengan nada sombong yang sama seperti sebelumnya? Lin Feng bergegas untuk menguras cangkirnya dalam satu tegukan dan berdiri. Dia kemudian mengenakan jubah hujan hitam dan topi jerami kemudian segera pergi. Seluruh kerumunan hanya melihat sosoknya saat dia dengan percaya diri berjalan keluar tanpa terluka. Kerumunan di Weisel Win Restaurant memandang pria muda yang aneh itu. Mereka memiliki begitu banyak pertanyaan yang ingin mereka tanyakan kepadanya. Siapa pria muda yang membuat Nalan Hai yang arogan mundur dan terlihat ketakutan? Tanya orang-orang di kerumunan. Mereka mengira Lin Feng akan mati. Mereka tidak mengira lawannya akan meringkuk saat melihatnya. Ekspresi Nalan Hai ketika melihat Lin Feng jelas merupakan salah satu dari teror total. Tindakannya menunjukkan bahwa dia tidak berani memprovokasi anak muda itu. Nalan Hai, apa itu? Tanya gadis dengan jubah hijau muda sambil dengan marah mengibaskan tangan Nalan Hai darinya. Itu Lin Feng. Jawab Nalan Hai. Sepotong sampah Lin Clan. Luer, potongan sampah apa dari klan Lin? Apakah kamu percaya semua kebohongan ini? Apakah kamu benar-benar percaya dia dikeluarkan dari Lin Clan karena lemah? Menurut apa yang kita ketahui dari laporan klan kami, Lin Feng membuat Lin Wu merangkak di tanah seperti cacing. Dia hampir membunuh Lin Hong, yang telah menembus lapisan Lingqi. Lin Qian menyela pertarungan dan dengan kedua kekuatan mereka, mereka tidak bisa menghentikan serangan Lin Feng. Jika bukan karena penatua yang mengganggu pertarungan, Lin Hong pasti sudah mengambil napas terakhirnya.
Apakah kamu mengatakan? Minta waktunya sebentar. Mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya. Karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Semua yang aku katakan adalah benar. Jika kamu tidak percaya kepada aku, tunggu sebentar, kami bisa bertanya pada nona muda, kata Nalan Hai dengan senyum masam di wajahnya. Sebelum melihat Lin Feng di restoran Waiselwin terakhir kali, dia juga akan berpikir bahwa itu semua adalah rumor palsu tentang Lin Feng, bahwa dia hanya sepotong sampah, aib dan rasa malu Lin Clan. Dia akan berpikir rumor yang disebarkan oleh klan lain menyebabkan Lin Clan kehilangan muka. Namun, dia akhirnya mengetahui bahwa rumor itu disebarkan secara sukarela oleh beberapa anggota Lin Clan yang telah menyaksikan peristiwa tersebut. Sudah jelas bahwa Lin Badao telah menyebarkan desas-desus untuk mencapai tujuannya sendiri. Lin Hai juga salah tentang putranya. Dia tidak tahu bahwa Lin Feng bukan orang yang berkemauan lemah dan pengecut seperti dia sebelumnya. Lin Feng berjalan keluar dari Waiselwin Restaurant dan melompat ke Qian Li Sui. Dia tidak melakukan perjalanan sangat jauh dari restoran. Dia pergi ke sebuah penginapan yang berada di dekat Waiselwin Restaurant. Dia pergi ke penginapan karena dia tidak bisa kembali ke Lin Clan dan tidak punya tempat lain yang bisa dia tinggali. Tidak ada tempat lain untuk tinggal di kota Yangzhou selain penginapan. Dia segera memilih salah satu kamar terbaik, kamar yang sejuk dan tenang. Sehingga ia bisa beristirahat, dan tidak ada orang akan mengganggunya. Dia duduk dan segera mulai bermeditasi. Dia bisa merasakan kelaparan di dalam tubuhnya setelah menderita luka yang hampir mematikan itu. Seolah-olah tubuhnya merindukan lebih banyak kekuatan dan kekuatan untuk menguasai semua. Dia hanya membutuhkan lebih banyak kekuatan dan kemudian tidak ada yang bisa memperlakukannya dengan cara mereka memperlakukan dia dan ayahnya. Dengan kekuatan mereka sendiri, Lin Feng dan Lin Hai akan membuat reputasi mereka sendiri dan menghancurkan mereka yang telah meremehkan mereka di masa lalu. Suatu hari, Lin Feng akan membuat anggota Lin Clan menyesali perlakuan yang mereka berikan padanya dan ayahnya pada pertemuan tahunan. Lin Feng akan membuat Lin Clan menyesal dari lubuk hati mereka. Dia akan membuat mereka berharap mereka bisa mengubah tindakan mereka. Dengan kekuatannya sendiri dia akan membalas dendam dan pada hari itu, tidak jauh di masa depan. Udah dulu ya Brur, Kang Jenggotnya mau ngopi dahulu. Tetap semangat kawan-kawan. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate